Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bella Rusdiana, NPM 139. Dan yang kedua ada Mas Angger Yuda Prabowo, NPM 125. Yang ketiga ada Mas Raditya, NPM 297. Yang keempat ada Mbak Putri Felita Listiani, NPM 145. Dan yang kelima ada Mbak Vika Putri Handayani, NPM 140. Adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini yaitu tentang tunarungu. Materi yang pertama tentang pengertian tunarungu. Tunarungu adalah peristilahan secara umum yang diberikan kepada anak yang mengalami kehilangan atau kekurang mampuan mendengar, sehingga ia mengalami gangguan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, tunarungu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengarkan atau kurang mampu mendengar suara. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan penyebabnya atau etiologis. Ada tiga. Yang pertama yaitu pada saat sebelum dilahirkan. Dapat disebabkan karena salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya dominan gens, resep gen, dan lain-lain. Yang kedua bisa dikarenakan penyakit sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, dan yang ketiga dapat disebabkan karena keracunan obat-obatan saat kehamilan. Kemudian klasifikasi yang B atau yang kedua itu pada saat kelahiran. Dapat disebabkan karena sewaktu melahirkan ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan menggunakan tang. Kemudian penyebab yang kedua saat kelahiran dapat karena prematur, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya. Kemudian klasifikasi yang ketiga pada saat setelah kelahiran dapat disebabkan karena yang pertama ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak atau infeksi umum seperti difteri, morbili atau yang lainnya. Kemudian pemakaian obat-obatan ototoksi pada anak-anak. Kemudian bisa juga karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran. Klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tarafnya. Menurut Andreas Dwi Josumarto, klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tarafnya ada 4 tingkatan. Yang pertama tingkat 1 yaitu kehilangan kemampuan mendengar 35 sampai 54 desibel. Penderita hanya memerlukan latihan bicara dan bantuan mendengar secara khusus. Mereka hanya mengalami kesulitan dalam mendengar suara yang sayup-sayup atau dari jarak jauh. Kemudian yang kedua ada tingkat 2, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 desibel. Mereka mengalami gangguan pendengaran taraf ringan ini, mengalami kesulitan dalam mendengarkan percakapan kecuali dalam jarak 3 sampai 5 kaki dan saling berhadapan. Kemudian yang ketiga ada tingkat 3 yaitu kehilangan kemampuan mendengar 70 sampai 89 desibel. Mereka mengalami gangguan dengan pendengaran taraf sedang. Penderitanya mengalami kesulitan dalam memahami percakapan kecuali jika diucapkan secara keras. Kemudian ada tingkat 4 yaitu kehilangan kemampuan mendengar 90 desibel ke atas. Mereka dapat mendengar suara yang keras jika suara itu dekat dengan telinga, bahkan dengan pengeras suara yang ada dalam alat bantu yang ada. Mereka masih saja memiliki kesulitan dalam mendengar bunyi-bunyian ucapan dengan baik atau dengan tepat. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang dampak anak tunarungu.
ketunarunguan pada seorang anak memunculkan dampak luas yang akan menjadi gangguan pada kehidupan diri yang bersangkutan. Anak tunarungu akan menanggung konsekuensi yang sangat kompleks, terutama berkaitan dengan masalah kejiwaannya, sehingga pada diri penderita seringkali dihadapi rasa keguncangan akibat tidak mampu mengontrol lingkungannya. Kondisi ini semakin tidak menguntungkan bagi penderita tunarungu yang harus berjuang meniti tugas perkembangannya. Nah, disebabkan oleh rentan yang muncul akibat gangguan penderitaan ini, penderita akan mengalami berbagai hambatan dalam meniti perkembangannya, terutama dalam aspek kecerdasan dan penyesuaian sosial. Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi anak tunarungu secara optimal, praktis memerlukan layanan atau bantuan secara khusus. Menurut Arthur Bodt-Harris dalam Sajah tahun 2005 halaman 1, berbagai dampak yang ditimbulkan sebagai akibat ketunarunguan mempengaruhi dalam hal masalah persepsi, audit, masalah bahasa dan komunikasi, masalah intelektual dan kognitif, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan bahkan masalah vokasional. Ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan kehidupan keluarganya, bahkan juga mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Terus, menurut Daniel Link tahun 2005 halaman 1 yang merupakan pakar pendidikan anak tunarungu, mengemukakan bahwa ketunarunguan memberi dampak inti yang diderita oleh yang bersangkutan, yaitu gangguan hambatan perkembangan bahasa. Nah, hambatan perkembangan bahasa memunculkan dampak-dampak lain yang sangat kompleks, yaitu sebagai aspek pendidikan, hambatan emosi sosial, perkembangan inteligensi, dan akhirnya hambatan dalam aspek kepribadian. Artinya, dampak inti yang diderita menimbulkan mengait pada dampak lain yang mengganggu kehidupannya. Keterbatasan pendengar anak tunarungu tentunya dapat menghambat perkembangan kepribadian si anak secara keseluruhan, yaitu meliputi aspek psikologi atau inteligensinya, emosi, dan juga psikososialnya. Terus, menurut Sajah tahun 2005 halaman 1 mengemukakan bahwa sebagai akibat dari kerusakan gangguan pendengaran atau keseluruhan, maka pendengaran sulit kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya ketajaman dalam pun berkurang, menyebabkan persepsi auditorisnya kurang berkembang. Terus, menurut Soma tahun 2005, dampak terhadap perkembangan kognitif anak tunarungu dalam tulisannya menyebutkan bahwa yang telah lama diperdebatkan dalam bidang pendidikan bagi anak tunarungu adalah apakah ketunarunguan mengakibatkan kelambatan dalam perkembangan. Sekurang-kurangnya sejak masa Aristotle, orang tunarungu dianggap sebagai tidak mampu bernalar. Dampak terhadap perkembangan perilaku anak tunarungu. Untuk mengetahui keadaan perilaku anak tunarungu, pertemuan antara faktor-faktor dalam diri tunarungu seperti menerima rangsangan pendengaran, keterbatasan dalam bahasa, tidak tetap emosi, keterbatasan inteligensi dihubungkan dengan sikap lingkungan terhadapnya menghambat perkembangan pribadiannya. Terus, banyak orang yang beranggapan anak tunarungu di antara penderita lainnya dianggap yang paling ringan karena sebab tunarungu hanya terjadi pada aspek pendengaran. Nah, terus jadi dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu mengalami
gangguan komunikasi, khususnya komunikasi verbal lisan. Di antara dampak utama ketunarunguan pada perkembangan anak adalah dalam bidang bahasa dan ujaran spektrum. Materi selanjutnya yaitu tentang faktor penyebab tunarungu. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami ketunarunguan, sebagaimana diungkapkan dalam buku Petunjuk Praktis Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa Bagian B atau tunarungu. Dalam buku ini disebutkan 3 fase penyebab tunarungu. Yang pertama, sebelum anak dilahirkan atau masih dalam kandungan. Yang kedua, pada waktu proses kelahiran dan baru dilahirkan. Yang ketiga, sesudah anak dilahirkan. Menurut Sarjono mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan dapat dibagi dalam 3 fase tersebut. Fase yang pertama, saat sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Yang pertama ada faktor keturunan. Anak mengalami tunarungu sejak dia dilahirkan karena ada di antara keluarga yang tunarungu atau genetis. Akibat dari rumah siput tidak berkembang secara normal. Yang kedua, campak. Pada waktu ibu sedang mengandung, menderita penyakit campak sehingga anak yang dilahirkan menderita tunarungu mustim, tak dapat bicara secara lisan. Yang ketiga, terjadi keracunan darah. Apabila ibu sedang mengandung, menderita keracunan darah, akibatnya plasenta menjadi rusak. Hal ini sangat berpengaruh pada janin. Besar kemungkinan anak yang lahir akan menderita tunarungu. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan pil kina atau obat-obatan dalam jumlah besar. Hal ini akibat menggugurkan kandungan dengan meminum banyak obat pil penggugur kandungan, tetapi kandungan tidak gugur. Ini dapat mengakibatkan tunarungu pada anak yang dilahirkan, yaitu kerusakan koklea. Yang kelima, kekurangan oksigen. Anoksia dapat mengakibatkan kerusakan pada inti brain system dan bagal ganglia. Anak yang dilahirkan dapat menderita tunarungu pada taraf berat. Selanjutnya, kelainan organ pendengaran sejak lahir. Organ pendengaran koklea yang tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Yang kedua, faktor-faktor saat anak dilahirkan. Yang pertama itu ada faktor resus ibu dan anak yang sejenis. Manusia selain mempunyai jenis darah A, B, AB, O, juga mempunyai jenis darah faktor resus positif dan negatif. Kedua jenis resus tersebut masing-masing normal. Tetapi ketidakcocokan dapat terjadi apabila seseorang perempuan berresus negatif kawin dengan seorang laki-laki berresus positif, seperti ayahnya tidak sejenis dengan ibunya. Akibat sel-sel darah itu membentuk antibodi yang justru merusak anak. Akibatnya anak menderita anemia atau kurang darah dan sakit kuning setelah dilahirkan. Hal ini dapat berakibat anak menjadi kurang pendengaran. Yang kedua, anak lahir prematur. Anak lahir prematur atau sebelum 9 bulan dalam kandungan. Anak yang dilahirkan prematur mempunyai gejala-gejala yang sama dengan anak yang resusnya tidak sejenis dengan resus ibunya, yaitu akan menderita anemia dan mengakibatkan anoksia. Yang ketiga, anak lahir menggunakan forceps atau alat bantu tang. Forceps adalah alat khusus yang digunakan untuk memegang, menahan, dan mengarahkan kepala bayi keluar melalui jalan lahir. Yang keempat, proses kelahiran yang terlalu lama. Persalinan terlalu lama didefinisikan sebagai persalinan yang berlangsung lebih dari 20 jam untuk ibu yang melahirkan pertama kali. Waktu persalinan yang berlangsung lebih lama berpotensi membahayakan kesehatan bayi. Yang ketiga, faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal. Yang pertama ada infeksi. Sesudah anak lahir, dia menderita infeksi, misalnya campak. Atau anak terkena sipilis sejak lahir karena ketularan orang tuanya. Anak dapat menderita tunarungu perspektif, virus akan menyerang cairan koklea. Yang kedua, meningitis atau peradangan selaput otak. Penderita meningitis mengalami ketulian yang perseptif
Biasanya yang mengalami kelainan ialah pusat syaraf pendengaran. Yang ketiga, tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Ketunarungan ini akibat dari keturunan orang tuanya. Yang keempat, otitis media yang kronis. Cairan otitis media yang kekuning-kuningan menyebabkan kehilangan pendengaran secara konduktif. Pada sekretory media akibat sama dengan kronis otitis media, yaitu keturunan konduktif. Dan yang terakhir, terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Infeksi pada alat-alat pernafasan, misalnya pembesaran tonsil adenoid, dapat menyebabkan ketunarungan konduktif. Media penghantar suara tidak berfungsi. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran bagi anak tunarungu. Anak tunarungu harus memiliki bahasa yang cukup. Artinya sebelum anak tunarungu dimasukkan dalam kelas inklusi terlebih dahulu, harus memiliki bahasa yang dapat menjembatani pembelajaran yang dilakukan di kelas inklusi dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sekolah yang di dalamnya menyertakan anak berkebutuhan khusus harus memiliki guru pendamping yang berlatar belakang PLB. Lebih baik lagi jika guru pendamping tersebut berlatar belakang dari sekolah luar biasa dengan bidang kajian yang sama dengan anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas inklusi. Selanjutnya, BK, PBI, dan Bina Wacara sebagai pendukung dalam pembelajaran tunarungu di sekolah inklusi. Yang pertama, ruang khusus untuk kegiatan pembelajaran yang sebaiknya dilengkapi dengan medan pengantar bunyi atau sistem looping. Yang kedua, perlengkapan terdiri atas perlengkapan non-elektronik dan perlengkapan elektronik. Yang ketiga, alat-alat penunjang yaitu perlengkapan bermain. Yang keempat, tenaga khusus pelaksana BKPBI hendaknya memenuhi beberapa persyaratan. Antara lain memiliki latar belakang pendidikan guru, anak tunarungu memiliki dasar pengetahuan tentang musik dan memiliki kreativitas dalam bidang seni tari dan musik. Agar anak tunarungu dapat terhindar dari cara hidup yang semata-mata tergantung pada daya penglihatan saja, sehingga cara hidupnya lebih mendekati anak normal. Yang kedua, agar emosi anak tunarungu berkembang dengan lebih seimbang. Agar penyesuaian anak tunarungu menjadi lebih baik berkat dunia pengalamannya yang lebih luas. Yang pertama yaitu alat bantu dengar atau head aid. Untuk membantu pendengaran digunakan alat bantu berikut: model saku, model telinga belakang, model dalam telinga, model kacamata. Untuk membantu pendengaran dalam proses pembelajaran yaitu menggunakan hearing group dan loop induction system. Yang ketiga, latihan bina persepsi bunyi dan irama. Anak tunarungu biasanya memiliki gangguan dan hambatan dalam berkomunikasi dan bahasa. Untuk membantunya digunakan alat bantu sebagai berikut. Yang pertama, cermin, alat latihan meniup, seruling, trompet, kipas, peluit, alat musik perkusi, sikat getar, lampu aksen, meja latihan bicara, dan spek and sound simulation spatel. Yang terakhir, alat latihan fisik. Untuk mengembangkan kemampuan fisik anak tunarungu, alat-alat yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut: bola, net volley, bola sepak, meja tenis, raket, net bulu tangkis, shuttlecock, power rider, and static bicycle. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.